Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas surah Al-Falaq dan perbaikannya nanti insya Allah akan berpatokan pada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bacaan murid-murid yang saya ajar di kelas offline. Kita sama-sama membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ta'awuz dan basmalah sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan di surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama di huruf qaf ya. Jadi huruf qaf itu tidak sama dengan huruf kaf. Jadi huruf qaf makhrajnya agak ke dalam sedangkan kaf sedikit keluar walaupun dua-duanya masih berada di bagian pangkal lidah atau bagian lidah paling belakang. Jadi qaf itu agak ke belakang sedikit. Qa, kaf ke depan, ka, qa, ka. Nah, kemudian itu perbedaan yang pertama. Jadi perbedaan yang pertama dari segi makhrajnya. Perbedaan yang kedua dari segi sifatnya. Yang pertama huruf qaf itu memiliki sifat jahar. Jadi tidak ada udara atau desis yang keluar pada saat kita menyebutkan huruf qaf. Qa, ya. Sedangkan huruf kaf itu memiliki sifat hams, lawan dari jahar. Yang mana saat menyebutkan huruf kaf itu ada udara yang mengalir, ya. Ka, bukan ka, jadi bukan berlebihan juga, bukan juga tidak ada sama sekali ka, ya, tapi ka. Ya, jadi tidak berlebihan dan tidak hilang sama sekali. Kemudian yang berikutnya, kalau huruf qaf itu memiliki sifat isti'la yang artinya lidah di belakang, pangkal lidahnya naik sehingga hurufnya terbaca tebal. Sedangkan huruf kaf itu lidahnya istifal, jadi bagian belakangnya turun. Nah, ini yang membuat huruf qaf terdengar tebal sedangkan huruf kaf terdengar tipis. Qa, ka, ya. Jadi yang benar qul bukan kul. Qul bukan kul. Yang berikutnya di huruf lam. Huruf lam di sini huruf yang tipis ya. Jadi bacanya qul. Jadi bukan qul tapi qul ya. A'udzu. Huruf dzal dibaca tipis seperti yang sudah dibahas kemarin. A'udzu. Hamzah dengan ain dibedakan a'u. Bi rabb, ra, huruf ra di sini dibaca tebal karena huruf ra berharokat kasrah. Ra, bi ra. Ya, bukan bira tapi biro. Kemudian al-falaq. Nah, huruf qaf al-falaq. Huruf qaf di sini harusnya berharokat kasrah, tetapi karena dia di akhir kata maka dipantulkan, disukunkan. Ya. Jadi pantulan pada huruf itu disebut dengan qalqalah, dan qalqalah ini bisa kita bagi dua, ada yang dibaca tebal, ada yang baca tipis, itu tergantung dari hurufnya. Kebetulan huruf qaf di sini adalah huruf yang tebal, maka pantulannya pun harus tebal. Al-falaq. Jadi bukan al-falaq. Al-falaq itu tipis. Yang benar al-falaq. Kemudian yang kedua, saat qalqalah itu jangan sampai ada hamzah di belakangnya. Contoh, al-falaq. Nah, itu ada hamzah. Harusnya terbuka. Jadi hamzah itu kan tempat keluarnya dari pita suara di sini ya. Jadi pastikan pita suara kita itu tetap terbuka. Al-falaq. Qa. Jadi bukan qa. Bisa dibedakan ya. Al-falaq itu ada hamzah. Al-falaq. Nah, itu tidak ada hamzahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf shin, misya ya. Jadi di situ hukumnya ikhfa, samar-samar. Yang disamar-samarkan adalah huruf nunnya dan disamar-samarkan plus gunnah sepanjang 2 harokat. Misya. Kemudian huruf shin jangan dibaca sin ya, jadi bukan misarri tapi misya. Jadi huruf shin itu sifat khususnya adalah tafashi, yang mana saat
disebutkan akan menyebar suaranya shh, gitu ya, shh. Makhrajnya juga berada di tengah lidah ya. Jadi kalau huruf sin di depan, kalau shin di tengah. Misya ya. Kemudian huruf ra di sini dibacanya tipis karena huruf ra berharokat kasroh. Kalau contoh yang salah, misalnya kalau dibaca tebal, misyarri. Jadi bibirnya jangan ditarik. Kalau misalnya syarri, bukan syarri. Ma khalaqa. Nah, ini qalqalan juga sama dengan yang sebelumnya. Jadi harus dibaca tebal dan jangan ada hamzah di belakangnya. Min syarri ma khalaqa. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini sama nun sukun bertemu dengan shin, diikhfakan dan digunakan sepanjang 2 harokat. Huruf ra-nya dibaca tipis. Kemudian huruf ghain, ya ghain itu makhrajnya ada di bagian tenggorokan atas, gha, dan dia memiliki sifat rakhawah yang artinya suaranya agak panjang ya, gha, huruf yang lembut. Jadi tidak sama dengan huruf G ya. Kalau kita bilangnya wa mi syarri ghasiqin itu G. Kalau ghain agak halus dan dia agak ke belakang. Kalau G agak ke depan. Go. Nah, ini dua huruf yang berbeda. Ghasiqin. Kemudian huruf qaf ya, huruf qaf ini sama kayak tadi penjelasannya, jangan disamakan dengan huruf kaf. Dia tebal sedangkan kaf tipis, jadi bukan ghasiqin tapi ghasiqin. Tin. Jadi meskipun dia berharokat kasrot tapi tebalnya tetap ada. Kemudian tanwin ya, i ketemu dengan hamzah, maka hukumnya adalah izhar halqi. Izhar halqi maksudnya adalah huruf nun pada kata qin ya. Qin tanwin itu adalah nun yang tidak tertulis tapi tersebut ya. Jadi dia sama seperti nun sukun. Ghasiqin i. Nah, jadi dibaca izhar, dibaca jelas, dan ada sedikit gunnah, sifat gunnah pada huruf nunnya. Waqab ya, waqab huruf ba ya, ada qalqalah dan qalqalahnya disesuaikan dengan sifat hurufnya. Jadi huruf ba ini sifat hurufnya tipis, jadi bukan waqab tapi waqab ya, dibaca tipis. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sama juga nun sukun bertemu dengan shin, ikhfa 2 harokat. Kemudian huruf ra dibaca tipis, syarri bukan syarri. Yang berikutnya huruf an-naffatsati, di situ ada nun yang bertasydid dan fa yang bertasydid. Jadi ada 2 huruf yang bertasydid, jangan sampai kita bacanya syarrin naffatsati tapi syarrin naffa ya. Jadi huruf fa ya, aliran suaranya, aliran udaranya harus keluar ya, gitu. Kemudian di sini ada 2 huruf yang bertanda alif ya, diberi setelahnya ada alif, fa dengan tha, panjangnya 2 harokat dan sama-sama panjang. Afwan, maksudnya panjangnya harus sama. Jadi jangan ada salah satunya yang lebih panjang daripada yang lainnya. Naffatsati, fatha itu harus sama. Kemudian dikata huruf fil 'uqad. Jadi huruf dal di sini dibaca tipis, qalqalahnya maksudnya. Jadi pantulannya harus tipis, fil 'uqad. Jadi bukan 'uqad tapi 'uqad. Yang terakhir, saya ulangi sedikit. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sini sama nun sukun bertemu dengan shin, hukumnya ikhfa 2 harokat. Kemudian huruf ra-nya dibaca tipis karena dia berharokat kasrah. Kemudian dikata hasidin idza, ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka hukumnya adalah izhar. Dan sama tadi saat menyebutkan ghasiqin idza, maka tidak boleh suaranya terputus ya. Jadi tidak boleh hasidin idza tapi hasidin i. Sama juga ghasiqin idza, salah.
ghasiqin idza. Jadi suaranya tetap bersambung. Idza huruf dzal itu makhrajnya ada di bagian ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Dza, dza ya. Jadi bukan sa ya. Isa itu sin. Yang benar idza. Jadi jangan malu untuk mengeluarkan lidah kita. Hasad sama juga huruf dal dikolkolahkan dan dikolkolahkannya dengan cara tipis dan tidak ada hamzah di belakangnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi begitu cara yang benar dalam membaca surah Al-Falaq. Semoga bermanfaat.